Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal dan masih dalam rangka kita halal bihalal, sekaligus kita mengevaluasi setelah kita berjuang sebulan penuh mengendalikan hawa nafsu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua hal yang hendaknya menjadi perhatian kita pasca Idul Fitri. Pertama adalah pemulihan hubungan jiwa antara makhluk dengan Sang Khalik, antara manusia dengan Tuhannya. Dan yang kedua, perbaikan hubungan antar sesama manusia. Ketika bulan Ramadan, begitu dekatnya hubungan kita dengan Allah, begitu indah dan mesranya antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak bangun tengah malam, melaksanakan sahur yang merupakan sunnah muakkadah. Di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, menahan haus dan lapar, sholat tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya. Sehingga praktis selama 24 jam tidak ada waktu yang terbuang percuma kecuali punya nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dapatkah hubungan kita yang begitu mesra, begitu dekatnya dengan Allah kita pertahankan setelah Ramadan itu berakhir? Dan kita berharap mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang ditegaskan Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu sekalian menjadi seperti perempuan dalam kisah lama yang merombak kembali tenunannya sehelai demi sehelai sesudah ditenunnya. Ayat ini menceritakan seorang perempuan yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang kesehariannya bertenun. Dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bahkan berganti tahun. Sudah hampir selesai tenunan yang dia kerjakan, dirombak kembali tenunannya sehelai demi sehelai, sehingga apa yang dia kerjakan bertahun-tahun tidak pernah selesai.
kita dari tahun ke tahun melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dari tahun ke tahun kita beridul fitri. Setelah kembali kepada fitrah manusia, dapatkah itu kita pertahankan? Dan setelah kita meraih kemenangan dan kembali kepada fitrah manusia, laksana bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya, kemudian kita rusak kembali dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, perbaikan hubungan antar sesama manusia. Mungkin selama ini dalam pergaulan hidup kita, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, banyak salah dan khilaf yang kita lakukan. Maka ketika beridul fitri, kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan Idul Fitri adalah hari di mana kita saling memaafkan dan saling berbagi kasih sayang. Orang tua sayang kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya pun akan sayang dan hormat kepada orang tuanya. Orang yang lebih tua menyayangi orang yang lebih muda, maka orang yang lebih muda pun sayang dan hormat kepada orang yang lebih tua. Pemimpin sayang terhadap rakyat, maka rakyatnya pun sayang kepada pemimpinnya. Orang yang lebih kaya sayang kepada orang yang miskin dan papa, maka orang miskin dan papa pun lebih sayang terhadap orang yang kaya. Maka dengan demikian terjadilah saling kasih sayang, saling hormat menghormati, dan tidak ada kecemburuan sosial antara satu dengan yang lain. Ketika orang tua tidak lagi menyayangi anak-anaknya, maka sangat boleh jadi yang akhirnya anak-anak itu pun tidak lagi mendengar nasihat orang tuanya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang melawan orang tuanya dan tidak mau lagi mendengar nasihatnya. Ketika pemimpin tidak lagi menyayangi rakyatnya, yang akhirnya rakyatnya pun tidak lagi menyayangi pemimpinnya. Manakala rakyat tidak lagi menyayangi pemimpinnya, maka yang terjadi adalah demo di mana-mana. Dan ketika orang kaya tidak memperhatikan orang-orang yang miskin, maka kemudian orang-orang miskin pun tidak menghormati orang yang kaya, maka terjadilah perampasan harta di mana-mana, terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Ini disebabkan rasa kurangnya kasih sayang sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita lakukan selama sebulan penuh, orang yang sudah beragama Islam disebutnya dia muslim. Dan ketika dia orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutlah dia seorang mukmin. Ketika kita sudah menjadi muslim dan ketika sudah menjadi mukmin, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan, mewajibkan kepadanya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan orang-orang yang beriman kemudian melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar yang terhormat, gelar yang agung, tinggi dan mulia. La'allakum tattaqun, niscaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang takwa. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
ada sebuah pertanyaan, benarkah bahwa puasa Ramadan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang beriman kepada Allah lalu menjadikan dia orang yang bertakwa? Jawabannya adalah pasti. Manakala puasanya dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orang yang puasa akan melahirkan sifat yang jujur. Ketika seseorang melaksanakan puasa, akan terasa haus dan lapar. Ketika dia merasakan lapar, andaikan dia makan atau minum, yakin tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi dia tidak melakukan itu, meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi dia yakin bahwa Allah itu pasti melihat apa yang dia lakukan. Maka dengan demikian tertanamlah sifat ihsan dalam dirinya. Antabudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kepada engkau. Bagi orang yang sudah memiliki sifat ihsan, apapun yang dia kerjakan, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia laksanakan terasa ringan. Ibadah Ramadan haus dan lapar, maka haus dan laparnya itu menjadi indah karena melaksanakan perintah Allah. Ketika dia melaksanakan sholat, mengangkat kedua tangannya takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia yakin ketika dia mendirikan sholat, maka tengah terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholatnya itu menjadi indah. Timbullah rasa khusyuk karena dia yakin ayat demi ayat Fatihah yang dia baca, Allah selalu menjawab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, ibadah Ramadan adalah mendidik kita menjadi manusia yang disiplin. Pertama, soal waktu. Hanya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang menghormati, menghargai, dan menghitung soal waktu. Sejak dia bangun tengah malam, makan sahur, kemudian dia sudah mulai berhitung kapan waktu imsak dan kapan waktu subuh. Ketika dia mendengar imsak, artinya dia peringatan, masih diperbolehkan makan dan minum, tetapi hati-hati berjaga-jaga. Ketika dia mendengar azan subuh, maka puasa sudah harus dimulai, tidak boleh lagi minum ataupun makan. Jam berapa dia mulai berpuasa dan jam berapa dia boleh berbuka puasa, maka umat Islam adalah umat yang paling menghargai soal waktu. Dan kita bangga, di rumah-rumah orang Islam terpampang jadwal imsakiyah Ramadan. Ternyata yang terpasang di situ bukan hanya jadwal kapan mulai puasa dan kapan boleh berbuka puasa, tetapi lengkap jadwal waktu sholat, imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hanya saja sayangnya jadwal ini hanya terpasang di rumah-rumah kita ketika bulan Ramadan. Begitu Ramadannya selesai, nyaris di rumah kita tidak ada lagi jadwal waktu sholat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, ibadah puasa Ramadan bagaimana mengajarkan kita menjadi orang yang peduli, memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ketika puasa kita merasakan haus dan lapar, siapapun dia, dari presiden sampai RT, dari pejabat tinggi sampai rakyat jelata, dari orang yang paling kaya sampai orang yang paling papa, ketika dia berpuasa, dia pasti merasakan haus dan lapar.
Maka haus dan lapar ini bagi orang yang puasa itu menjadi indah. Andaikan boleh puasa itu diganti dengan duit, orang-orang yang hartanya berlimpah ruah, dia lebih baik menggantinya dengan duit. Biar orang lain yang berpuasa dia cukup membayar dengan harta yang dia miliki. Tetapi syariat tidak demikian. Siapapun dia, seberapa banyak harta yang dia miliki, untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan tidak akan pernah cukup. Itulah sebabnya kenapa kita Ramadan itu siapapun orangnya harus merasakan lapar. Orang kaya merasa lapar, orang miskin pun merasa lapar. Hanya bedanya ketika datang waktu berbuka puasa. Begitu maghrib tiba, orang kaya berbuka puasa dengan makanan lezat serba ada. Tahukah kita, di saat orang-orang berbuka puasa dengan makanan yang serba ada, masih ada di tengah-tengah kita ketika dia berbuka puasa hanya meneguk segelas air, selebihnya tidak ada lagi yang dia makan. Siangnya sama-sama lapar, malam harinya ada orang yang kekenyangan dan ada orang yang masih tetap dalam kondisi yang lapar. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma'amana rajulun bata sa'bana wa jaruhu ja'iun ila janibih wa huwa ya'lam. Tidak termasuk golongan orang yang beriman mereka yang tidur dengan perut yang kenyang sementara tetangganya tidur dengan perut yang lapar. Wa huwa ya'lam, padahal dia tahu kalau tetangganya orang miskin, ada yatim piatu, ada orang-orang yang butuh bantuan, tetapi dia diam saja. Karena itulah Ramadan, orang-orang yang berpuasa mengajarkan kita bagaimana rasanya lapar, maka dia akan ikut peduli, membantu terhadap saudara-saudaranya yang dalam kondisi serba tidak ada. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini alhamdulillah masih bisa hidup dengan tenang. Rizki yang diberikan Allah meskipun tidak banyak, tetapi cukup untuk kita dan keluarga kita. Kita hidup tenang, hidup merdeka, ibadah kita juga merdeka. Saat ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina dalam kondisi yang amat sangat memprihatinkan. Berapa banyak yatim-yatim piatu yang baru karena orang tuanya wafat syahid akibat ulah Zionis Yahudi. Karena itulah kita yang tinggal di Indonesia, mereka yang tinggal di Palestina, dalam agama Islam tidak ada wilayah teritorial untuk agama. Saudara kita yang di Indonesia, saudara kita yang di Palestina, yang kita saat ini tengah menggalang dana lewat DKM masjid, lewat organisasi sosial kemasyarakatan maupun pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Minimal kita bantu dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan saudara-saudara kita yang tanahnya dicaplok oleh Zionis Israel Yahudi. Maka saya katakan, yang mencaplok Palestina adalah Yahudi. Kalau bukan Yahudi, mereka tidak akan pernah sejahat itu terhadap kaum muslimin, khususnya di sana ada Masjidil Aqsa, masjid yang Allah muliakan dalam Al-Qur'anul Karim, dan di mana masjid itu adalah tempat ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan saudara-saudara kita, baik yang berada di Indonesia karena wabah pandemi COVID-19, maupun saudara-saudara kita yang berada di Palestina, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan keselamatan dan menolong saudara-saudara kita dan menghancurkan kaum Yahudi yang selamanya tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam maupun terhadap keberadaan Masjidil Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum